Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online. Masih tentang bagaimana mengelola proses perubahan dengan canggih, ya, dengan optimal. Supaya proses perubahan itu menjadi sukses dan menghasilkan kinerja yang cetar membahana. Ya, yang Jos Marco Jos, top Marco top, Jos Marco Jos. Jadi tadi sudah kita ingat proses perubahan yang berhasil itu melibatkan visioner leader, ya, leader-leader yang visioner seperti Steve Jobs, Robbie Johan ataupun Lee Kun Hee. Kultur kerjanya juga harus kondusif, jangan terlalu banyak meeting, ya, lamban, ya, Anda disalib oleh pesaing Anda dan meninggalkan Anda dalam debu kekalahan, ya, Anda bisa termehek-mehek dan terkaing-kaing, ya. Kemudian juga jangan lupa orangnya disiapkan, ya, SDM-nya disiapkan, ya. People is everything. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah ini, Mas, bagaimana teknologinya itu dikembangkan, IT-nya diberdayakan, ya. Investasi IT ini tidak murah, ya. Ketika kalau misalnya Anda pasang ERP, ya, Enterprise Resource Planning, ya, seperti SAP atau Oracle, itu kan mahal, biayanya sampai 10 miliar. Software-nya saja, Mas, ya. Implementasinya biayanya juga 10 miliar. Jadi untuk investasi teknologi seperti SAP itu butuh 20 miliar, yang paling murah. Jadi tidak mahal. Nah, tapi kadang-kadang itu perlu, Mas, ya, investasi itu perlu, ya, sangat perlu, ya. Contohnya misalnya salah satu instansi pemerintah namanya Dirjen Pajak, itu kan luar biasa, ya. Dirjen Pajak itu mengurusi dana setiap tahun sampai 1.700 triliun, 1.500 triliun, revenue-nya, Mas, revenue-nya. Nah, mestinya mereka harus pakai IT yang paling canggih, ya, sistem IT yang paling canggih, Mas. Tapi kadang-kadang mereka mungkin tidak ada anggarannya atau kedodoran, yaitu proses perubahan juga. Kenapa mungkin IT-nya tidak begitu akseleratif? Mungkin karena kultur kerjanya, ya, karena kalau organisasi pemerintah itu biasanya kultur kerjanya lebih lamban dibanding perusahaan swasta. Ya, ada banyak birokrasi, ada banyak peraturan, jadi hati-hati. Itu menyebabkan laju mereka tidak cepat. Nah, di dalam slide 38 ini saya ada tugas lagi nih, Mas, ya, ada tugas. Jadi melakukan perubahan teknologi atau sistem kerja. Ya, jadi di dalam kantor Anda bisa melakukan identifikasi peluang-peluang apa, perubahan apa dalam sistem kerja, ataupun perubahan teknologi atau IT yang perlu dilakukan dalam organisasi Anda. Jadi Anda silahkan duduk dengan teman-teman Anda melakukan brainstorming, dan kemudian mencoba mengidentifikasi proses kerja apa yang bisa diubah, dimodifikasi, di-re-engineer, atau investasi teknologi apa, ya. Misalnya perlu nggak bikin mobile app, ya. Kalau bisa sekarang itu layanan kepada karyawan tuh harus pakai aplikasi, Mas, ya, pakai BlackBerry, pakai Android, ya, app. Jadi ngurus absensi, ngurus izin, ngurus reimbursement tuh jangan lagi pakai kertas, tapi paperless. Bukan hanya paperless, pakai desktop, yang lebih canggih pakai smartphone. Anda bisa memantau pekerjaan Anda, memantau absensi Anda, memantau gaji Anda, memantau jatah cuti Anda, memantau proses reimbursement itu dari smartphone Anda. Sejauh mana ini klaim saya sudah diproses oleh bagian HRD atau bagian keuangan, itu bisa dipantau melalui smartphone, sudah sampai mana ini mejanya, itu kan canggih sekali. Itu salah satu proses perubahan, Mas, ya. Mudah-mudahan perusahaan Anda bisa seperti itu, ya, jangan pakai kertas, ya, kertas karbon lagi. Diketik, ya. Itu zaman tahun 30-an itu, Mas. Jadi tolong identifikasikan, Mas, ya, Mbak-mbak, ya, proses perubahan apa yang kira-kira bisa dilakukan di perusahaan Anda atau di kantor Anda menyangkut proses kerja IT atau teknologi, ya. Peluang-peluang apa yang bisa dirubah atau bisa diubah, ya, dimodifikasi. Jadi itu, ya, tugasnya. Nanti setelah video ini selesai mohon dikerjakan, ya, termasuk tugas-tugas sebelumnya, ya. Tugas-tugas sebelumnya coba Anda review kembali dan Anda lakukan itu. Anda self-learning, ya, Anda diskusikan dengan teman Anda atau self-learning, Anda kerjakan itu. Nah, yang berikutnya ini sistem pendukung informasi, ya. Jadi menginstal sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan proses perubahan di slide 39, ya. Jadi proses perubahan perusahaan tidak dapat diimplementasikan dengan baik tanpa sejumlah sistem pendukung untuk menangani pengoperasian bisnis. Sistem informasi yang baik akan sangat membantu pelaksanaan proses perubahan secara lebih optimal. Ya. Contoh kecil misalnya pengelolaan kinerja, Mas, ya. Di beberapa perusahaan sudah pakai balance scorecard, ya, mengelola perform management dengan sistem balance scorecard. Kalau perusahaannya sudah maju ya pakai IT semua, Mas.
Contohnya ketika saya pernah ke sebuah perusahaan multinasional, saya datang ke kantornya itu ada televisi, Mas. Kalau di kantor-kantor lain televisinya gambarnya sinetron atau berita ya. Kalau di perusahaan ini gambarnya adalah balance scorecard semua manajer-manajernya, Mas. Real time. Bayangkan ya. Jadi kinerja manajer penjualannya, kinerja manajer pemasarannya itu bisa dipantau dengan balance scorecard software tadi. Karyawannya bahkan bisa mengakses data-data itu melalui smartphone. Jadi itu contoh sederhana, ya, bagaimana mengelola proses perubahan dengan IT. Jadi proses perubahannya tidak lagi pakai email, ya, pengelolaannya. Sekarang banyak aplikasi, Mas, Basecamp atau Slack. Itu beberapa nama produk yang mencoba mengelola kolaborasi, ya, Basecamp.com sama Slack.com. Jadi tidak perlu lagi pakai email atau pakai Excel scatter gitu ya. Itu zaman lalu, Mas, zaman tahun 70-an. Sebelum ada komputer. Sekarang kalau bisa pakainya smartphone, ya, dan pakai apps. Jadi itulah, Mas, ya. Jadi sekali lagi ketika kita mau melakukan perubahan itu ada berbagai prosesnya ya, baik di sisi SDM maupun di sisi sistem. Ya. Jadi orangnya harus disiapkan, teknologinya harus disiapkan, leadernya harus disiapkan, ya. Budaya kerjanya harus disiapkan, anggarannya harus disiapkan. Ya, peraturan-peraturannya disingkirkan yang menghambat perubahan. Kemudian tadi teknologinya juga harus dikembangkan untuk mendukung proses perubahan. Dengan itu mudah-mudahan proses perubahan di kantor Anda bisa berjalan dengan lancar, ya, dengan smooth. Ya. Nah, di bagian berikut ini kita akan bicara mengenai bagaimana memelihara momentum perubahan, Mas, ya, di slide nomor 40, Mas. Ya. Jadi di slide depan Anda ini, coba lihat, ya, memelihara momentum perubahan. Ya, bagaimana perubahan yang sudah berlangsung itu dijaga momentumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah membangun support system bagi para change agent. Ya. Kemudian yang kedua mengembangkan kompetensi baru, dan yang ketiga reinforce perilaku baru. Ya, itu ada 3 langkah. Jadi yang pertama, di slide berikutnya ya, kita tampilkan. Jadi membangun support system itu adalah bagaimana kita mendesain struktur ya, yang mendukung pelaksanaan perubahan. Ya. Jadi bagaimana perubahan struktur organisasinya, mungkinnya perubahan kadang-kadang menuntut perubahan struktur organisasi, dirubah, dirombak. Ya. Sehingga orang-orang yang menjadi agen-agen perubahan itu menjadi punya posisi formal, ya, yang memang mendukung proses perubahan. Tidak lagi ad hoc. Ya. Dan yang kedua, jaringan atau komunitas para agen perubahan dibangun untuk saling sharing pengalaman dalam mengelola proses perubahan. Misalnya membentuk komunitas via intranet, ya, via grup, ya, atau via tadi Basecamp atau Slack. Jadi komunikasi antar agen perubahan itu terus berlangsung supaya perubahan-perubahan yang sedang berlangsung itu terus bergulir menjadi besar. Ya. Nah, yang kedua, di depan Anda ini slide-nya kita tampilkan juga bagaimana mengembangkan kompetensi baru. Tadi sudah kita ceritakan ya, bagaimana mengidentifikasi profil kompetensi yang dibutuhkan untuk mendorong proses perubahan, ya, dan melakukan serangkaian kegiatan pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan level kompetensi yang dibutuhkan. Ini yang paling kunci nih, Mas, ya, perubahan. Ya, jadi paling kunci, ya. Contohnya sekali lagi misalnya Apple itu kan perubahannya selalu dipicu oleh desain, Mas. Mereka itu dewa dalam hal desain. Jadi memang mereka itu sangat fokus untuk merekrut orang-orang terbaik dalam dunia desain. Ya, dan gajinya lebih tinggi ya. Desainer-desainer di Apple itu memang quote and quote dianak emaskan. Ini penting ini, Mas, ya. Kita nanti bicara bagaimana sebenarnya ketika kita bicara perubahan atau transformasi itu memang kadang-kadang kita harus mengakui bahwa tidak semua karyawan punya posisi yang sama. Ya, ada beberapa posisi tertentu yang memang lebih krusial. Contohnya gini, Mas, contohnya Anda punya rumah makan, Anda ingin berubah menjadi rumah makan yang kelas dunia, ya, yang hebat, yang penjualannya mungkin sampai ratusan juta per hari. Itu yang paling kunci ya siapa karyawannya? Ya kokinya, Mas, betul nggak, Mas, ya? Kokinya, bukan kasirnya, bukan waiternya, ya, bukan tukang parkirnya, bukan yang cuci piring, ya, tapi kokinya. Jadi kalau di Apple, kokinya itu adalah desainernya.
Sehingga memang kita harus merekrut orang-orang terbaik menjadi koki. Tapi untuk menjadi kasir itu tidak perlu kelas dunia, cukup yang pas saja. Itu namanya efek diferensiasi, Mas. Ya, ketika Anda punya koki biasa-biasa saja sama koki kelas dunia, efeknya terhadap rumah makan itu sangat tinggi. Diferensiasi efeknya. Tapi kalau Anda punya kasir kelas dunia sama kasir yang pas saja, efeknya terhadap kinerja rumah makan Anda tidak tinggi, Mas. Itu namanya the power of differentiation. Ya. Jadi Anda harus sadar bahwa di berbagai perusahaan, di perusahaan Anda misalnya, ada beberapa posisi tertentu yang lebih krusial dibanding posisi lainnya. Makanya kita harus mengalokasikan uang lebih banyak untuk mentraining orang-orang yang berada pada posisi-posisi kunci itu. Kalau rumah makan, posisi kuncinya koki. Kalau di Apple, desainer. Kalau di Google, ya programmer. Ya, di Microsoft, programmer. Kalau di bank misalnya, ya misalnya kredit, analis, ya, atau marketing. Ya, atau pelayanan pelanggan, atau IT, IT juga penting itu di bank, sangat penting IT. Jadi itulah posisi-posisi itu yang harus dikembangkan, yang harus di quote and quote di anak emaskan ya, supaya seperti di Apple, seperti di Google itu programmer-programmernya memang dikasih treatment khusus karena mereka masa depan perusahaan. Ya. Nah sama ini Mas ya, jadi Anda ketika mau melakukan perubahan tadi sekali lagi apa sih perubahannya menuntut kompetensi apa? Kompetensi itulah yang harus dikembangkan. Jangan semuanya energi Anda habis, uang Anda habis. Ya. Jangan seperti sosialis, kata Kaplan and Norton. Kaplan and Norton itu pernah melakukan studi bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang ditentukan hanya oleh 20% karyawannya. Pareto effect namanya itu, Mas. Hukum Pareto. Hukum Pareto itu 20% komponen menentukan 80% hasil. Ya. Nah di Google misalnya itu mungkin orang-orang yang paling hebatnya itu hanya 20%. Yang menentukan jantungnya Google itu 20%. 80%-nya mungkin orang customer service, orang keuangan, orang HRD, orang GE, ribuan orang. Tapi yang core-nya itu hanya 20%. Jadi salah satu contohnya Kaplan and Norton mengatakan, bayangkan kamu naik kapal dan kapalnya tenggelam, kapalnya bocor, ya. Dan maksud saya gini, Anda banjir dan Anda punya kapal, tapi kapal itu hanya bisa memuat 100 orang. Nah, kalau Anda diminta milih 100 orang dari perusahaan Anda itu yang mau diselamatkan siapa saja? Nah, 100 orang inilah sebenarnya jantung perusahaan, Mas. Ya, jadi 100 orang ini jantung perusahaan. Kalau 100 orang itu tidak ada, perusahaan Anda langsung mati. Ya. Nah, 100 orang itu yang harus diidentifikasi. Karena inilah motor-motor perubahan. Jadi sekarang Anda misalnya merenungkan siapa 100 orang di kantor Anda yang paling penting. Kalau ada banjir, bandang, ada kapal muat hanya 100 orang, 100 itu yang harus diselamatkan. Termasuk Anda mudah-mudahan ya. Kalau Andanya juga kebanjiran ya repot. Jadi itu Mas ya, jangan menjadi sosialis ya, semua orang di training, semua orang diberdayakan, capek. Karena kadang-kadang yang menentukan itu hanya 20% ya, Pareto effect. Ingat Mas ya, Pareto effect. Nah makanya ini di dalam slide berikutnya, di slide 43 ini, saya ngasih tugas lagi. Jadi kompetensi untuk masa depan perusahaan, ya, profil kompetensi apa saja yang dibutuhkan perusahaan Anda untuk bergerak menuju perubahan yang sukses, bagaimana cara mengembangkannya. Jadi sekarang Anda bayangkan, ya, perubahan di perusahaan Anda itu mau seperti apa, mau ngapain. Dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan itu mau ngapain. Ya, kompetensi apa yang kemudian harus dikembangkan untuk mendukung proses perubahan itu. Ya, coba Anda renungkan, profil kompetensi apa. Sekali lagi contohnya tadi Telkom, mereka bergerak ke IndiHub. Tentu kompetensi intinya adalah orang-orang di bidang fiber optik. Ya. Contoh Garuda, mereka sudah beli pesawat banyak. Kompetensi apa yang paling dibutuhkan? Ya simple Mas, pilotnya harus dikembangkan dan direkrut. Garuda kekurangan pilot banyak sekali Mas, sangat banyak. Itu dia, kayak Garuda itu kan yang paling penting pilotnya Mas. Dan pilotnya itu mungkin jumlah karyawan di Garuda yang menjadi pilot itu tidak sampai 10%, tidak sampai 20%. Itu namanya core. Ya, kalau pilotnya nggak ada ya Garuda ambruk. Sama di perusahaan Anda siapa pilot-pilotnya, quote and quote ya. Pilot-pilotnya itu siapa di perusahaan Anda itu? Yang kalau tidak ada pilot itu perusahaan Anda ambruk. Ya, nah kompetensi harus dikembangkan. Kompetensi pilot tadi atau kompetensi fiber optik
Nah, di perusahaan Anda apa? Kompetensi yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan perusahaan Anda menuju kinerja yang cemerlang, yang top Marco top dan Jos Marco Jos. Ya. Jadi apa Mas cara pengembangannya? Ya, coba Anda ingat-ingat ya, direnungkan. Karena itulah yang paling penting, dan yang tidak kalah penting bagaimana cara mengembangkannya. Ya. Bagaimana cara Anda mengembangkan kompetensi itu? Melalui training atau melalui hire? Kalau tidak punya ya hire karyawan-karyawan baru, dilatih, ya ditrain, ya, dan seterusnya. Itu ya tugas berikutnya Mas ya, tolong diidentifikasi kompetensi ini kunci nih Mas. Kunci perubahan itu ya ini, kompetensinya matang dan solid. Kemudian di slide berikutnya kita bicara bagaimana memelihara momentum perubahan. Ya, salah satunya reinforce perilaku baru, reinforce perilaku barunya dikembangkan, dipertahankan dengan cara mendesain sistem reward and punishment untuk mendrive munculnya perilaku baru. Sistem manajemen kinerja diarahkan bagi penumbuhan perilaku baru. Adanya role model dari top leaders untuk mendorong perubahan perilaku. Ya. Jadi contoh sekali lagi, kalau perusahaan Anda mau bergerak ke perusahaan yang lebih inovatif, bisa menghasilkan produk-produk baru, ya kalau bisa tadi manajemen kinerjanya dimodifikasi supaya lebih menekankan budaya inovasi. Reward and punishment-nya didesain supaya lebih menghargai inovator-inovator, bukan orang-orang yang menjaga status quo. Yang bahaya, Anda punya cita-cita berubah ke perusahaan yang lebih inovatif, tapi yang berkuasa orang-orang yang memelihara status quo. Ya, itu kan dangerous, Anda bisa seperti Kodak Mas, mati, terkubur sunyi dalam kuburan. Ya. Jadi Anda harus mengidentifikasi orang-orang yang cocok untuk menempati posisi-posisi kunci ya, supaya perilaku barunya muncul. Ya. Tadi contoh kembali ke Matahari Mall, ya, mataharimall.com. Ya, mereka harus perilaku barunya apa? Ya responsif. Tahu bagaimana melayani pelanggan online, bagaimana mengelola gudang, perilaku baru, bagaimana supply chain management, itu perilaku-perilaku baru yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh para SPG Matahari yang banyak itu ya. Ribuan SPG Matahari yang perempuan-perempuan itu tidak punya perilaku baru untuk online bisnis. Ya. Tidak punya perilaku. Jadi itu Mas ya, segmen terakhir dari proses change management ya. Jadi selama beberapa video tadi ya kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana mengelola proses perubahan. Ya. Jadi mulai dari memotivasi proses perubahan, ya, menciptakan tujuan perubahan yang konkret, yang measurable, yang membumi. Kemudian bagaimana mengelola koalisi, ya. Kemudian bagaimana mengelola proses transisi, ya. Tadi yang paling kunci transisinya, bagaimana mengimplementasikan perubahan itu supaya tidak menjadi angan-angan, tidak hanya menjadi fata morgana. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian menjaga momentum perubahan, supaya perubahan itu menjadi berhasil. Itulah beberapa kajian ya, tema mengenai change management. Kita juga sudah ngasih tugas-tugas, mohon Anda bisa review kembali tugas-tugas itu. Ya. Anda bisa download materinya di PDF yang kami sediakan. Ya. Di situ juga Anda bisa membaca kembali tugas-tugasnya. Dan kalau bisa dikerjakan Mas tugas-tugasnya ya, karena belajar saja kan akan menjadi lebih maknyus kalau diikuti dengan aplikasi, dengan implementasi, dengan praktek. Tidak hanya pembelajaran konsep saja. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Anda bisa mengelola perusahaan Anda berubah menuju arah yang Anda cita-citakan. Menjadi perusahaan yang layak dikenang, perusahaan yang legendaris. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam modul berikutnya, ya, modul yang lainnya. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video online ini. Terima kasih, selamat siang, ya, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.